Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sigit sehat ya? Halo. Suara suaranya kelihatan kan? Kedengaran kan? Baik, kita mulai dengan baca basmalah Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain, saya sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai Muslim, sebagai dosen maupun mahasiswa maupun ya intinya yang paling penting itu sebenarnya sebagai Muslim ya, bahwa kita ini tidak memang harus melibatkan Allah, senantiasa melibatkan Allah. Sehingga kemudian proses manajemen atau mengatur kehidupan kita setiap sehari-harinya itu karena melibatkan Allah selalu ada pengawasan. Ini kalau Pak saya share screen coba Mas ya. Kalau di manajemen itu ada POE kan, planning, terus O-nya apa Mas? Organizing ya. Organizing. Benar nggak tulisannya? Terus organizing hanya itu actuating. Ini selalu keluar kalau pas kompre itu. Karena ini teori utama, teori pokok di manajemen. Controlling, yang C-nya controlling. Kalau kita melibatkan Allah dalam seluruh aktivitas kita itu termanage otomatis. Saya katakan otomatis karena yang menggerakkan kita itu kan sebenarnya Allah. Meski dalam wilayah ikhtiari kita, sesungguhnya wilayah ikhtiari kita ini berada di wilayah kekuasaan Allah juga gitu. Ada dua wilayah kan, wilayah yang kita kuasai sama wilayah yang tidak dikuasai. Sebenarnya ini tidak bisa dibatasi kayak gini enggak. Wilayah yang tidak dikuasai oleh kita itu wilayah yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena wilayah Allah itu bebas, maka sebenarnya tidak bisa digambarkan dengan lingkaran begitu, nggak bisa. Tapi kita karena kita memiliki wilayah yang kita kuasai, kita bisa membatasi. Nah, itu ada di wilayah yang tidak kita kuasai. Wilayah kita yang kita kuasai itu berada di wilayah yang tidak kita kuasai. Sekuat manusia mengangkat batu, tetap aja kalau Allah tidak menghendaki dia bisa kuat mengangkat batu, ya nggak bisa. Gitu. Makanya kemudian tadi saya katakan otomatis karena ya kita ini terbatas, kita ini membutuhkan, kita itu lemah. Itu. Sehingga kemudian dalam konteks manajemen tadi, dalam planningnya, kemudian planningnya ya planning yang sifatnya itu ada kesadaran dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, organizingnya, bagaimana mengorganisasikan ya. Kita planning misalnya tadi malam atau kemarin ya, hari Kamis atau hari lupa, kita bincang-bincang manfaat ya, kita bincang-bincang santai ya. Nah, itu kemudian sudah kita sampaikan, kita sosialisasikan, dan organizingnya itu
Sempat ketemu Asri Adi sebetulnya itu. Kalau alam ini Asri kok nggak hadir juga. Nah, kalau sekarang adalah actuating, pengontrolan pengamalan ini laksana dia tetap dalam koridor tawakal sebelum, ketika, dan setelah itu. Nanti kita evaluasi lagi di controlling. Nah, ini manajemen, Mas. Ya, dulu semester 1 dapat kan ini teori ini. Mas Sigit manajemen kan? Begitu. Kalau menurut Mas Sigit manajemen itu alat, manajemen itu ilmu apa sakofah, Mas? Mas Sigit, ilmu apa sakofah? Udah bagus atau di situ. Nah, itu sudah. Halo, halo. Hadir. Kalau menurut antum, manajemen itu ilmu apa sakofah? Ada ilmu dan sakofahnya. Coba dijelaskan. Kan kita kan ngobrol-ngobrol santai aja kan, bincang-bincang santai. Harapannya dengan bincang-bincang santai ini masing-masing kita memiliki inspirasi, menjadi ilmu, menjadi pengetahuan, menjadi maklumat kita yang bernilai ibadah begitu. Silakan Mas Sigit, monggo. Manajemen sebagai ilmu, bagaimana penjelasannya? Manajemen sebagai sakofah, bagaimana penjelasannya? Santai aja. Halo, halo. Kok nggak ada komentarnya? Cek. Iya. Halo, Mas Sigit. Cek. Iya, udah dengar lancar. Hah? Bunyi burungnya bagus Tadi itu. nggak dengeran. Ya, tadi kan bicara manajemen itu ilmu atau sakofah gitu. Manajemen itu ilmu atau sakofah gitu. Nah, antum jawabnya kan tadi bisa ilmu, bisa sakofah. Nah, sekarang penjelasannya sebagai ilmu bagaimana, sebagai sakofah bagaimana. Antum di lapangan ya itu ya, di dekat lapangan ya. Suaranya putus. Suara saya atau suara antum? Suara saya ya. Sinyal mungkin sinyal. Ya gimana? Kondusif enggak? Kedengaran jago keluruknya asri sekali gitu. Suaranya putus-putus ya. Kalau saya ini
green apa virtual background, tapi nggak ada layar hijaunya. Kalau itu kan natural background. Astagfirullahaladzim. Bisa dilanjutkan nggak, Mas? Sepertinya nggak lancar begini. Ini nanti saya upload di channel YouTube saya. Ya. Jadi sekilas saya jelaskan yang ilmu manajemen sebagai ilmu itu ketika dia sebagai tool, sebagai alat. Dalam hal ini berarti manajemen itu asya. Berlaku hukum al-aslu fil asya al-ibahah. Tapi kalau manajemen sebagai sakofa, itu manajemen ketika dia sebagai perilaku, behavior, perilaku seseorang, perilaku manajerial. Maka setiap perilaku pasti dipengaruhi oleh persepsi. Dipengaruhi oleh persepsi. Ketika bicara persepsi, maka di balik persepsi itu ada pandangan hidup tertentu. Itulah sakofa. Seorang manajer ketika memimpin perusahaan, maka kemudian dia mau menggunakan manajemen ini sebagai ilmu apa? Bukan. Kalau bukan berarti otomatis dia sebagai perilaku sakofa. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lanjutkan sebenarnya bisa melacak sejarah munculnya teori manajemen ini. Itu bisa menjadi pengetahuan baru. Tapi karena sepertinya nggak kondusif ya. Ya sudahlah. Mas Sigit sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Kalau bisa langsung ketemu ke Gunung Kidul itu lebih menarik. Gitu. Ya. Afwan ya, saya pamit dulu ya. Mas Sigit ya, pamit dulu ya. Saya ini sedang bikin materi untuk SPE Mas sebetulnya. Afwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.